Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Gustianda Putra dengan NIM 2304289. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuslina SIP MAP. Dalam video ini saya akan membahas tentang dualitas digitalisasi. Di era modern seperti sekarang ini, digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam sektor pemerintahan. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, kini bertransformasi melalui e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Digitalisasi memberikan banyak pembelajaran bagi pemerintahan ataupun manfaat yang diterima oleh pemerintahan. Seperti dengan adanya teknologi, birokrasi yang dulunya dikenal lambat kini semakin efektif. Pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, pajak, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan dan pendidikan kini bisa diakses secara online. Hal ini mempermudah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, digitalisasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem informasi, anggaran, program pemerintah, serta laporan kinerja dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Jejak digital secara otomatis membantu masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi masalah dalam birokrasi konvensional. Namun, dari adanya beberapa manfaat yang dirasakan dari digitalisasi ini, juga ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi ini dalam konteks pemerintahan. Seperti salah satu persoalan utamanya yaitu adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang baik. Masyarakat di wilayah terpencil, terutama di desa, kawasan 3T, seringkali tertinggal dan mengakses layanan pemerintah berbasis digital. Akibatnya, digitalisasi justru berpotensi menciptakan ketidakadilan pelayanan publik jika tidak dikelola secara bijaksana. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah keamanan data dan privasi warga. Pemerintah mengelola data yang sensitif seperti NIK, data kependudukan, kesehatan, hingga data bantuan sosial. Jika sistem digital tidak aman, risiko kebocoran data bisa terjadi, dan ini sangat bahaya bagi keamanan nasional maupun individu. Selain itu, tantangan lainnya yaitu adalah digitalisasi ini menuntut peningkatan kompetensi aparatur pemerintah. Jadi seperti yang kita ketahui, tidak semua ASN siap menghadapi perubahan teknologi. Masih banyak yang gagap digital atau sekedar menjalankan sistem tanpa memahami fungsi dan tujuannya. Padahal transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Solusinya adalah membangun digitalisasi pemerintahan yang inklusif, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah harus memperluas infrastruktur digital hingga ke pelosok negeri, memperkuat regulasi perlindungan data, serta memberikan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur negara. Selain itu, digitalisasi pemerintahan ini juga harus menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dan teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan utama tetap menciptakan kesejahteraan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dan pada akhirnya, digitalisasi memiliki dua sisi,
yaitu potensi sekaligus permasalahan. Dengan pengelolaan yang tepat, digitalisasi bukan hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan profesional. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.